Meningkatnya jumlah perjalanan kereta api perlu didukung dengan kinerja dan kapasitas jalan rel yang memadai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pada komponen jalan existing yang di dalamnya terdapat pekerjaan penggantian rel dan bantalan. Dalam pekerjaan perkeretaapian, pekerjaan penggantian rel dan bantalan disebut dengan istilah track laying. Pekerjaan track laying dilakukan pada pembangunan jalan rel baru maupun peningkatan pada komponen jalan existing. Pelaksanaan track laying untuk peningkatan komponen jalan existing terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan track laying, dan tahap pemantapan. Skenario pada video tutorial track laying ini adalah sebagai berikut. Diasumsikan akan dilaksanakan pekerjaan track laying berupa peningkatan komponen jalan existing pada peta antara stasiun Rejoso dan stasiun Grati. Peta antara stasiun Rejoso dan stasiun Grati terletak pada lintas Bangil Probolinggo yang berada dalam daerah operasi 9 Jember. Peta antara stasiun Rejoso dan stasiun Grati memiliki panjang 5,67 km. Profil existing jalan rel adalah sebagai berikut. Jalan rel tipe ballasted track atau jalan rel dengan batu balas dengan lebar sepur 1067 mm, jalan rel kelas 4, batang rel jenis R42, dan bantalan beton. Sedangkan profil jalan rel yang baru setelah track laying adalah sebagai berikut. Jalan rel tipe ballasted track dengan lebar 1067 mm, jalan rel kelas 2, batang rel jenis R54, dan bantalan beton kondisi baru. Sebelum menjelaskan masing-masing tahap-tahap track laying, kita review kembali mengenai jenis dan komponen jalan rel. Jalan rel memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan lebar spur dan kelas jalan rel. Terdapat dua jenis lebar spur yang umum digunakan di Indonesia, yaitu 1067 mm dan 1435 mm. Lebar 1067 mm digunakan pada lintas Jawa, lintas Sumatera, MRT Jakarta, dan LRT Palembang. Sedangkan lebar 1435 mm digunakan pada lintas Aceh, yaitu dari Krung Mane sampai Krung Gukeh, Sulawesi dari Makassar sampai Parepare, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Setiap kelas jalan rel memiliki klasifikasi material dan dimensi yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada batas kecepatan dan kapasitas angkut lintas yang dapat diakomodasi suatu lintas. Kapasitas angkut lintas dihitung dengan rumus berikut. Berikut adalah spesifikasi masing-masing kelas jalan rel, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 5. Komponen jalan rel ballast track terdiri atas penambat rel, batang rel, sambungan rel, bantalan rel, balas, dan tanah dasar. Batang rel berfungsi sebagai landasan berjalan roda kereta api dan sebagai penerus beban dari roda kereta api ke bantalan. Profil batang rel yang umum digunakan di lintas Indonesia adalah R33, R42, dan R54. Angka pada profil rel menunjukkan berat profil dengan satuan kilogram per meter. Panjang lintas dalam meter didefinisikan dengan satuan meter spur atau MSP. Untuk mendapatkan estimasi panjang batang rel yang dibutuhkan dalam satuan meter, maka jarak dalam satuan meter spur dikalikan 2, karena terdapat dua batang rel yang berpasangan
pada suatu badan jalan rel. Sebagai contoh untuk lintas Rejoso Grati, pekerjaan track laying sepanjang 5.670 meter spur membutuhkan batang rel kira-kira sepanjang 11.340 meter. Bantalan rel berfungsi sebagai pemberi stabilitas kedudukan rel di dalam balas dan sebagai penerus beban dari batang rel ke balas dengan bidang penyebaran beban lebih luas sehingga memperkecil tekanan yang dipikul balas. Bantalan rel memiliki 3 jenis berdasarkan bahannya, yaitu bantalan baja, bantalan beton, dan bantalan kayu. Balas berfungsi untuk meneruskan dan menyebarkan beban yang diterima bantalan ke tanah dasar. Penambat rel berfungsi sebagai penyangga kedudukan rel agar tidak bergeser terhadap bantalannya. Penambat rel memiliki 2 jenis berdasarkan kemampuan elastisitas yang dapat diberikan, yaitu penambat kaku dan penambat elastis. Sambungan rel memiliki fungsi untuk menghubungkan antar batang rel. Terdapat 2 metode penyambungan rel, yaitu dengan plat sambungan dan dengan las. Window time merupakan waktu kosong yang tersedia di suatu lintas. Tujuan pengecekan window time dilakukan agar dapat memperkirakan durasi waktu pekerjaan track laying, yang mana lintas tidak bisa dilintasi kereta api selama pekerjaan berlangsung. Pekerjaan track laying harus dilakukan pada window time dengan durasi terpanjang agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Window time didapatkan dari grafik perjalanan kereta api atau disingkat GPK. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2011 tentang tata cara dan standar pembuatan grafik perjalanan kereta api, GPK merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api, mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Studi kasus. Berikut adalah GPK pada lintas Bangil sampai Probolinggo. Sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam 1 jam. Satu bidang di antara 2 garis tegak menunjukkan 1 jam. Sumbu vertikal menunjukkan stasiun yang berada pada lintas Bangil sampai Probolinggo. Dan inilah lokasi lintas antara stasiun Rejoso dan stasiun Grati. Nomor yang ditampilkan bersama garis menunjukkan nomor kereta api. Garis bersambung menunjukkan kereta api penumpang reguler, sedangkan garis putus-putus menunjukkan kereta api barang reguler. Garis miring ke kanan dari atas ke bawah menunjukkan kereta api berjalan dari Probolinggo menuju Bangil, yang berarti dari Grati menuju Rejoso. Sebaliknya, garis miring ke kanan dari bawah ke atas menunjukkan kereta api berjalan dari Bangil menuju Probolinggo, yang berarti dari Rejoso menuju Grati. Sedangkan garis perjalanan kereta api menunjukkan lurus, menandakan kereta api tersebut berhenti di suatu stasiun. Untuk kereta api fakultatif, yaitu kereta api yang tidak berjalan setiap hari, ditunjukkan oleh nomor kereta api yang memiliki kode F. Dalam studi kasus window time ini, kereta api fakultatif tetap diperhatikan. Berdasarkan jadwal perjalanan kereta api yang melintas di lintas Rejoso Grati, terdapat 2 window time yang potensial menjadi window time terpanjang. 2 potensi window time terpanjang adalah dari jam 2.00 hingga jam 6.00 dan dari jam 19.30 hingga jam 23.28. Dengan demikian, dipilih kedua window time tersebut
sebagai waktu pelaksanaan track laying, sehingga dalam satu hari terdapat 2 sesi track laying. Diasumsikan bahwa pekerjaan track laying selama 4 jam per sesi dapat menyelesaikan 300 meter jalan rel. Untuk durasi ini, diperlukan analisis produktivitas pekerja lebih lanjut. Maka, jumlah hari yang diperlukan untuk pekerjaan track laying di peta antara Rejoso sampai Kladi sepanjang 5,67 km adalah 5,67 km atau 5.670 meter dibagi 300 meter dikali 2 sesi per hari sama dengan 9,5 hari. 0,5 hari berarti hanya 1 sesi di suatu hari. Pekerjaan track laying perlu disiapkan dengan baik agar berjalan lancar. Urutan pekerjaan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut. Pekerjaan persiapan awal. Joint inspection merupakan pengecekan terhadap kondisi lapangan, peralatan, dan material. Joint inspection dapat dilakukan 1 hari sebelum tahap pelaksanaan track laying. Pekerjaan persiapan sebelum window time. Untuk menyicil sebagian pekerjaan sebelum window time agar dapat menyingkat waktu pada tahap pelaksanaan track laying. Dilakukan 4 jam sebelum tahap pelaksanaan track laying. Checklist alat dan tenaga. Untuk memastikan seluruh alat yang diperlukan dan pekerja telah siap. Proses pengecekan dilakukan 1 jam sebelum tahap pelaksanaan track laying. Pekerjaan persiapan awal terdiri atas pengeceran bantalan beton, pengeceran rel R54, pengeceran balas, las termit di luar per 100 meter spur, dan pengeboran rel. Pengeceran material yaitu pekerjaan mempersiapkan dan memposisikan material di lokasi pekerjaan. Material rel, bantalan, dan balas dikirim dari gudang penyimpanan menuju lokasi pekerjaan untuk selanjutnya diecer. Pada umumnya, rel dan balas diangkut dengan kereta api, sedangkan bantalan rel diangkut dengan truk. Pengeceran material dengan kereta api perlu memperhatikan jenis gerbong yang akan digunakan karena masing-masing jenis gerbong memiliki karakteristik material yang dapat diangkut. Pengangkutan batang rel menggunakan gerbong datar, sedangkan pengangkutan balas menggunakan gerbong terbuka. Pengeceran bantalan rel. Truk pengangkut bantalan rel tiba di titik penumpukan sementara. Titik penumpukan sementara dipilih dengan memperhatikan kemudahan akses dari jalan raya dan menuju jalan rel serta memiliki luas yang memadai untuk penumpukan bantalan rel. Bantalan rel diturunkan dari truk menggunakan kren yang terpasang di truk. Setelah seluruh bantalan rel yang dibutuhkan telah ditumpuk, bantalan rel dimuat ke lori. Bantalan rel diletakkan di lori yang tersusun dari 2 batang rel yang ditumpukan ke roda kecil. Lori yang memuat bantalan rel dan pekerja dibawa dari tempat penumpukan sementara menuju lokasi pekerjaan track laying. Lori tiba di lokasi pekerjaan track laying. Bantalan rel diturunkan dan diposisikan ke salah satu sisi badan jalan rel sepanjang area pekerjaan. Pengeceran rel R54. Kereta api pengangkut batang rel R54 tiba di lokasi pekerjaan track laying. Rel diturunkan dengan menggunakan tongkat dan dimulai dari tumpukan paling atas terlebih dahulu. Rel diposisikan ke salah satu sisi badan jalan rel sepanjang area pekerjaan. Rel dipindahkan ke bagian luar dari jalan rel. Dimaksudkan karena pada proses track laying, bantalan rel dipasang terlebih dahulu. Pengeceran balas bertujuan menambah volume balas yang akan berkurang akibat pemadatan setelah tahap pelaksanaan track laying.
Pengejaran balas ini merupakan pengejaran awal yang mana dapat dilakukan kembali setelah pemadatan balas dengan MTT jika volume balas menjadi kurang memadai akibat pekerjaan tersebut. Petugas di kedua sisi gerbong membuka pintu secara bertahap sehingga balas terejar sepanjang area pekerjaan. Kecepatan kereta api diatur sekitar 5 km per jam. Hasil akhir pengejaran material adalah rel R54 dan bantalan beton baru telah diposisikan di salah satu sisi badan jalan rel, serta balas yang telah ditambah volumenya sepanjang area pekerjaan. Sisi yang berlawanan akan digunakan sebagai tempat menaruh rel dan bantalan existing yang akan dibongkar dan diganti. Blast termit adalah metode penyambungan rel melalui suatu reaksi kimia dengan menggunakan termit, yaitu oksida logam dengan bubuk aluminium. Las termit di luar per 100 meter spur dilakukan agar dapat meningkat waktu pemasangan rel di tahap pelaksanaan track laying. Prinsip pekerjaan ini yaitu menyambungkan 4 batang rel standar menjadi 1 batang rel per 100 meter spur. Rel standar merupakan spesifikasi batang rel dengan panjang 25 meter spur. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaan las termit. Pertama, atur jarak antar rel yaitu dengan celah sekitar 22-25 mm. Kedua, pasang cetakan di lokasi sambungan. Ketiga, pasang pelat di samping cetakan sebagai landasan pengekang. Kemudian, pasang pengekang untuk menahan posisi cetakan. Dan kecangkan baut penghubung antara pengekang dan pelat. Keempat, oleskan pasta untuk menutupi celah pada sambungan antara cetakan dan rel. Kelima, tutup lubang yang ada di dalam tempat peluburan atau surgible agar termit yang dituang tidak keluar. Keenam, tuang termit ke dalam surgible sesuai takaran. Ketujuh, pasang dudukan surgible yang ditumbuhkan pada batang rel. Pastikan lokasi dudukan agar lokasi surgible tepat di atas cetakan ketika diputar nantinya. Kedelapan, letakkan surgible didudukan dengan posisi 180 derajat membelakangi lokasi cetakan. Kesembilan, lakukan pemanasan pendahuluan selama 4-5 menit. Blender atau penyembur api diarahkan ke dalam cetakan. Kesepuluh, putar surgible sehingga lubang di dalam surgible tepat di atas cetakan. Ke-11, pasang penutup di atas surgible. Ke-12, panaskan termit dengan mengarahkan blender ke dalam surgible sampai suhu 900 derajat Celcius. Menjauhilah dari tempat peluburan ketika mulai dan selama proses reaksi. Ke-13, singkirkan surgible dari lokasi sambungan setelah cairan logam mengalir pada cetakan dan sampai pada cairan logam membeku, yaitu kurang lebih 30 detik. Ke-14, copot pelat pengekang cetakan dan dudukan surgible setelah reaksi selesai. Ke-15, lepas cetakan dari lokasi sambungan. Dapat menggunakan hydraulic wheel trimmer atau alat pemangkasan hidrolik. Operator mengayunkan tongkat di alat untuk memberikan tekanan, sehingga alat menekan cetakan yang telah dijepit. Kemudian, cetakan merekah dan bisa dilepas. Ke-16, singkirkan hydraulic wheel trimmer. Terakhir, ratakan dan bersihkan hasil reaksi menggunakan gerinda yang diperuntukkan khusus untuk rel, yaitu gerinda MP12. Dengan demikian, 2 batang rel standar telah disambung. Lakukan juga pada hubungan antar batang rel standar lainnya. Ngeboran rel dilakukan untuk membuat lubang bagi tempat baut pelat sambungan rel dengan mesin bor.
Sambungan ini akan menyambung antar batang rel per 100 meter spur, dan plat sambungan baru dipasang setelah rel baru terpasang di bantalan baru. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaan pengukuran rel. Pertama, cek spesifikasi diameter lubang dan jarak antar lubang. Setiap profil batang rel memiliki masing-masing spesifikasi. Berikut adalah spesifikasi untuk rel R54. Kedua, rel dilubangi dengan mesin bor dan diameter motherboard yang sesuai. Ketiga, sekali pekerjaan mesin bor hanya bisa melubangi satu lubang, sehingga lubangi juga pada lubang lainnya sesuai ketentuan. Dengan demikian, ujung batang rel per 100 meter spur telah dilubangi. Lakukan juga pada ujung-ujung batang rel per 100 meter spur lainnya. Sambungan antar batang rel per 100 meter spur sebenarnya juga dilakukan dengan metode laser mit. Namun untuk sementara digunakan plat sambungan dikarenakan alasan sebagai berikut. Window time yang terbatas dan badan jalan rel pasca track laying masih belum stabil, yang mana elevasi jalan rel masih belum mapan. Pekerjaan persiapan sebelum window time terdiri atas menggorek balas dan melepas sebagian penambat. Menggorek balas yaitu pekerjaan mengeluarkan balas dari badan jalan rel dengan garpu gorek sepanjang area pekerjaan. Balas dikeluarkan agar bantalan rel existing dapat diangkat dan dikeluarkan pada saat pelaksanaan track laying. Gorek balas yang terdapat di antara kedua bantalan rel, dan jangan menggorek balas bagian sisi samping karena masih berfungsi sebagai penahan. Badan jalan rel sepanjang area pekerjaan telah digorek balasnya. Balas yang telah digorek dapat dimasukkan ke dalam karung-karung. Karung-karung ini mengganti kedudukan sementara balas yang sebelumnya berada di tengah badan jalan rel. Pelepasan penambat rel sebagian dilakukan secara selang-seling, yaitu terdapat satu bantalan rel yang masih terpasang penambat rel dan satu bantalan rel yang telah dilepas penambat relnya secara berulang sepanjang area pekerjaan. Cara melepas penambat rel adalah sebagai berikut. Posisi pemukul terhadap penambat rel diarahkan seperti ini, agar penambat rel dapat keluar dari dudukannya. Salah satu kaki menapak pada arah keluar penambat rel, agar penambat rel tidak terpental jauh saat terlepas. Ketika sudah siap, ayunkan dan pukulkan palu ke arah penambat, sehingga penambat terlepas dari dudukannya. Dengan demikian, kereta api sebelum window time masih bisa melintasi lokasi pekerjaan, meskipun dengan batas kecepatan yang telah diturunkan. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan track laying, terdapat beberapa tahapan pekerjaan, yaitu pemasangan semboyan 3. Pemasangan semboyan 3 untuk mengetahui bahwa rel tidak bisa dilewati oleh kereta api. Melepas seluruh penambat sisa pada tahap persiapan. Pembongkaran rel R42 ke samping badan jalan, pembongkaran bantalan ke samping badan jalan, pemasangan bantalan, pemasangan rel R54, pemasangan sebagian penambat, pengukuran lebar antar rel dengan alat ukur matisa dengan lebar rel yaitu 1067 mm, pemasangan sisa penambat setelah lebar rel sudah sesuai, memasukkan balas dan melakukan pemadatan balas menggunakan mesin HTT, pemasangan plat temporary dan rel kompromis, mengganti semboyan 3 menjadi semboyan 2B. Semboyan kereta api adalah semboyan atau pesan bermakna yang berfungsi untuk memberikan isyarat pada suatu tempat tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api biasanya berupa
perintah atau larangan yang diperagakan oleh petugas, alat berupa wujud, warna, atau bunyi yang meliputi isyarat, sinyal, dan tanda. Semboyan yang akan dipilih adalah semboyan 3. Pemasangan semboyan 3 mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus tidak aman. Kereta api yang akan melewati diharuskan untuk berhenti. Membongkar sisa penambat yang sebelumnya sudah dilakukan pada tahap persiapan. Membongkar penambat dilakukan dengan cara memukulkan palu ke penambat tersebut. Pekerjaan pembongkaran rel dan bantalan dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan membawa secara digotong bersama-sama lalu dipindahkan ke samping badan jalan rel. Setelah memindahkan rel R42 ke samping badan jalan, dilakukan juga pemindahan karung yang berisi balas ke samping badan jalan. Karung yang berisi balas dipindah agar memudahkan pekerjaan pemindahan bantalan. Sebelum dilakukan proses pembongkaran bantalan, perlu diberi tali sebagai acuan untuk pemasangan bantalan baru. Pembongkaran bantalan tidak langsung semua bantalan dilepas. Misalnya, 5 bantalan dibongkar, kemudian dimasukkan bantalan baru. Cek astrek dan juga ukur jarak bantalan dengan jarak antar spasinya, yaitu 600 mm atau 60 cm. Pemasangan rel yang dilakukan menggunakan rel yang sudah dilas sebelumnya, yaitu dengan panjang 100 meter. Pemasangan penambat dilakukan dengan memasang sebagian penambat terlebih dahulu. Sebelum memasang penambat, posisikan terlebih dahulu penambat yang akan dipakai. Pemasangan penambat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut pen puller. Setelah dipasang sebagian penambat, lalu ukur dengan menggunakan matisa yang berfungsi untuk mengetahui jarak antar rel, yaitu 1067 mm. Selain mengukur lebar jalan rel, alat ukur matisa ini dapat mengukur beda tinggi rel. Jika jarak antar rel sudah sesuai, maka penambat sisa dapat dipasang kembali. Saat balas sudah dikeluarkan ke badan jalan rel, lalu padatkan menggunakan mesin HTT sebagai pemadatan awal sebelum dilakukan pemadatan dengan menggunakan mesin MTT. Perlu dilakukannya pemadatan balas dengan HTT agar kereta dapat segera melewati jalur ini walaupun dengan kecepatan terbatas. Rel yang sudah terpasang di badan jalan akan disambung dengan menggunakan plat sambung. Pemasangan plat sambung ini bersifat sementara. Untuk menyambungkan dari R42 ke R54 menggunakan rel kompromis. Rel kompromis merupakan sambungan dari R42 dan R54. Masing-masing batang rel dengan panjang yaitu 3 meter untuk R42 dan 3 meter untuk R54, sehingga total rel kompromis yaitu 6 meter. Kemudian sambungkan antara batang rel R42 dengan R54. Sisi dalam R42 dan R54 harus sama, dikarenakan untuk tetap menjaga lebar spur. Setelah kedua rel disambungkan, kemudian rel tersebut dilas menggunakan las termit. Kemudian rel kompromis dimasukkan ke badan jalan. Untuk menyambungkan ujung rel kompromis R54 dengan R54 dan juga ujung rel kompromis R42 dengan R42 menggunakan plat sambung. Semboyan 2B adalah semboyan sementara yang berupa dua bendera kuning atau dua rambu berbentuk bulat yang berwarna kuning atau petugas yang membawa lampu yang direntangkan sejajar dada mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus kurang aman. Pemasangan semboyan 2B mengisyaratkan bahwa jalur kereta masih belum sempurna, tetapi kereta api dapat melewati trek dengan kecepatan 20 km per jam. Tahap pemantapan. Pada tahap pemantapan trek kereta api, terdapat beberapa tahapan pekerjaan, yaitu multi-tie temper atau MTT, profil balas regulator atau PBR, las termit pada sambungan rel,
dan melepas semboyan 2B. MTT atau multi-tie temper memiliki arti alat pemadat dengan beberapa pengikat. Mesin ini memiliki 4 fungsi sekaligus, yaitu mengangkat, melistring, memecok, dan memadatkan balas di bawah bantalan. Setiap proses menggerakkan unit tamping, mesin ini melakukan keempat fungsinya sekaligus pada satu bantalan. Fungsi dari PBR yaitu untuk memprofil balas dan mengatur kerapihan balas. PBR 400 menggunakan tenaga hidrolik untuk membalikkan arah kerja mesin PBR ini. Setelah dilakukan pemadatan menggunakan mesin MTT dan mengatur kerapihan balas menggunakan mesin PBR, pelat sambung yang sebelumnya dipasang kemudian dilepas lalu dilas menggunakan las termit agar sambungan rel menjadi sambungan tetap. Semboyan 2B dilepas menandakan bahwa kereta api dapat melewati trek tersebut dengan kecepatan normal. Kesimpulan yang bisa diambil dari pekerjaan track laying diantaranya, mengganti rel dan bantalan memerlukan KPK untuk mengetahui window time yang terlama. Pada pekerjaan track laying terdapat 3 tahapan, yaitu tahap persiapan awal, tahap pelaksanaan track laying, dan tahap pemantapan.